Jadi saya juga awalnya juga mengikuti seleksi yang sangat-sangat ketat sekali, Kak. Mulai dari tes fisik, akademik, dan lain sebagainya. Saya pertamanya tuh dia tuh kayak aduh panas-panasan malas deh kayak gitu. Tapi sama kakak itu disuruh kayak kamu tinggi, kamu bisa ikut paskib kayak gitu. Tapi pas kita ke tingkat provinsi itu kan kita sudah di karantina ya. Jadi mulai pagi sampai malam sampai 17 Agustus kan kita latihan itu tuh terus. Jadi Full terus ya berarti. full. Saya juga bertemu dengan Kak Ayumi yang sempat viral waktu itu ya, yang berbagi itu. Jadi saya bangga gitu kayak wah, aku ketemu artis kayak gitu. Iya, Kak. Jadi saya tidak lupa juga belajar, tentunya mengejar mata pelajaran sekolah. Tapi untuk menjadi seorang paskibraka pernah nggak ngerasa capek atau bosen dengan paskibraka gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Senang Ngobrol. Dan tentunya balik lagi bareng aku Devina sebagai host podcast kali ini. Dan di podcast kali ini kita akan ngebahas tentang keseruan menjadi seorang paskibraka. Nah, di samping saya di sini sudah ada dua narasumber, ada Kak Arga dan juga Kak Yaya. Halo Kak. Halo, Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nah, sudah terjun ke paskibraka ini sudah berapa tahun ya mungkin? Kalau saya kurang lebih 1 tahun. Lebih 1 tahun ini ya. Kalau sama. Kak Yaya sendiri 1 tahun juga. Nah, ini kan kemarin katanya lolos ke paskibraka Jawa Timur ya. Mungkin boleh dong diceritain gimana kok bisa lolos ke paskibraka Jawa Timur. Boleh dari Kak Arga dulu atau Kak Yaya dulu? Kalau dari saya juga awalnya juga mengikuti seleksi yang sangat-sangat ketat sekali, Kak. Mulai dari tes fisik, akademik, dan lain sebagainya. Jadi tesnya itu sangat mirip sama tes CPNS atau tes TNI Polri, karena sudah ada tes jasmani, TWK TIU, dan sebagainya. Nah, jadi saya itu dari awal seleksi memang dari seleksi sekolah terlebih dahulu, yang dimana itu dari sekolah dipilih dulu, lalu kita dimajukan ke seleksi kabupaten, dan alhamdulillah saya mengikuti seleksi perwakilan Kabupaten Bojonegoro ke tingkat provinsi. Itu, Kak. Berarti tidak hanya satu seleksi aja ya, tapi juga dari sekolah terus ke kabupaten dan juga ke pusatnya, ke Jawa Timur ya. Kalau Kak Yaya sendiri gimana ceritanya tuh? Saya juga sama, dari pertamanya tuh dari seleksi dari sekolah dulu, dipilih sama kakak-kakak senior. Kita diseleksi untuk mengikuti yang seleksi di kabupaten, tingkat kabupaten. Setelah di tingkat kabupaten, alhamdulillah kok lolos tingkat kabupaten. Setelah itu masuk di perwakilan kandidat-kandidat yang mau ke tingkat provinsi. Itu pertamanya di sana itu dipilih 10 pasang. Diseleksi 10 pasang, lalu diambil 2 pasang. Yaitu 4 anak, 2 cowok, 2 cewek. Dan saya salah satunya. Lalu seleksi kembali ke tingkat provinsi, lalu alhamdulillah lolos. Gitu ternyata ceritanya ya. Nah, kalau tadi saya dengar kan banyak banget seleksi ya. Mungkin dari satu seleksi gitu ada berapa rangkaiannya? Kalau dari satu seleksi, mungkin dari Bojonegoro kita seleksi kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu itu ada 7 seleksi, dari awalnya dari tes administrasi, tes TWK, tes TIU, tes kesehatan, tes parade, tes PBB, dan juga tes pandukir, gitu, Kak. Tes parade tuh yang seperti apa tesnya? Yang seperti langkah tegap. Oh, berarti kayak latihan militer gitu ya. Nah, dari tes-tes itu, kira-kira yang paling sulit menurut kakak-kakak ini yang mana sih? Ya itu yang tes fisik mungkin ya, karena kan itu dari tes fisik kan ada push up, lari 12 menit, saturan, sit up, back up, fisik lah. Itu kan kita harus menyiapkan benar-benar fisik, harus latihan gitu loh, Kak. Dan itu ketiganya ada fisik, ada latihan fisiknya semua ya? Iya. Oh gitu. Jadi harus menyiapkan matang-matang dari sebelumnya. Oh iya.
Sebelumnya untuk masuk ke Paskibraka ini sebenarnya sudah jadi hobi atau memang karena ditunjuk sama sekolah aja sih? Kalau dari saya mungkin sudah memang niat saya dari kecil Kak. Karena waktu saya SMP juga saya sudah termotivasi untuk menjadi seorang paskibraka. Karena kan dari paskibraka kan ini kok bagus, bisa masuk TV itu. Wah, langkahnya keren banget gitu bagi saya. Terus saya SMA ikut seleksi di sekolah, alhamdulillah lolos dan lanjut ke tingkat provinsi. Seperti itu Kak. Oh gitu, jadi sudah ada motivasi Iya, dari kecil ya. Kalau Kak Yaya sendiri? Kalau dari saya tuh pertamanya nggak tahu sama sekali tentang paskibraka. Saya tuh taunya semenjak saya masuk di jenjang SMP. Di jenjang SMP tuh saya mengikuti organisasi OSIS. Nah, di dalam organisasi OSIS tuh dilatih juga PBB dari kakak senior. Terus saya mulai mengetahui tentang paskib, tapi saya belum mengetahui tentang paskibraka. Nah, setelah masuk ke SMA, ke tingkat SMA itu saya lihat kakak-kakak yang dari tingkat kabupaten kan, lihat kakak senior yang mengikuti paskibraka tingkat kabupaten itu, kok kayak keren. Tapi kak, saya pertamanya tuh dia tuh kayak, aduh panas-panasan, malas deh kayak gitu. Tapi sama kakak itu disuruh kayak kamu tinggi, kamu bisa ikut paskib kayak gitu. Terus dilatih, mulai ada ketertarikan. Lalu ya alhamdulillah juga lama. Nah, ketika sudah terjun menjadi seorang paskibraka itu gimana perasaannya? Bangga, saya senang. Bangga ya yang Bangga. pastinya ya. Atau ada tujuan tersendiri ketika masuk ke paskibraka gitu? Ada nggak? Kalau dari saya mungkin tujuannya ya tentunya untuk membagikan ilmu ke adik-adik saya yang ingin terjun ke paskibraka juga Kak. Saya juga termotivasi itu karena tanpa adanya kakak pembina, senior, bapak ibu guru, orang tua tidak ada, mungkin saya tidak bisa sampai ke posisi saat ini. Gitu Kak. Iya benar sih. Tapi untuk menjadi seorang paskibraka pernah nggak ngerasa capek atau bosen dengan paskibraka gitu? Pastinya play kak, apalagi kita kan Iya. selama hampir kurang lebih 1 bulan. 1 bulan itu kan kita latihan itu Iya. terus langkah terus kan. Apalagi saat mungkin waktu itu sebelum kita berangkat ke provinsi kita sempat latihan di kabupaten dulu. Kita sempat join ke kabupaten itu selama 2 minggu kurang lebih. 2 minggu itu, tapi kita kan hanya latihan dari pagi sampai siang. Tapi pas kita ke tingkat provinsi itu kan kita sudah di karantina ya, jadi mulai pagi sampai malam sampai 17 Agustus kan kita latihan itu terus. Jadi Full terus ya berarti. full day itu 1 hari full dari siang sampai malam kayak gitu. Jadi ya bosan pasti, capek itu juga pasti. Kalau dari Kak Arga sendiri pernah ngerasa bosan atau capek atau justru memacu semangatnya buat belajar paskib gitu? Kalau saya tentu capek, lelah itu pasti ya Kak. Karena juga 1 bulan kegiatan full begitu. Bahkan Sabtu Minggu kan juga masih latihan begitu, tidak ada istirahat sama sekali. Tapi tetap saya jadikan untuk motivasi saya, kalau ikut ini sudah harus terjun ke dalam, jangan sampai ke luar atau begitu. Kalau sudah nyemplung harus menanggung resikonya Iya, lah sudah ya. menanggung. Oke, nah yang bikin deg-degan itu waktu seleksi atau waktu latihan atau waktu pas tampil itu yang paling bikin deg-degan. Kalau menurut saya tuh pertama waktu seleksi. Waktu seleksi tuh yang paling bikin deg-degan itu waktu tes pantukir. Tes pantukir itu kan pemantauan akhir ya. Jadi dari seleksi-seleksi kita sebelumnya itu direkap jadi satu, kita dikumpulkan jadi satu, itu kita kayak rankingan gitu loh Kak, peringkat gitu. Jadi di situ di pantukir itu kita ditentukan lolos tidaknya. Jadi lebih deg-degan, apalagi kan waktu di provinsi itu lebih ketat, lebih kerasa banget vibes-nya gitu loh, deg-degannya kayak gitu. Jadi waktu pantukir di provinsi itu berkumpul dengan teman-teman kabupaten yang lainnya, dengan satu provinsi Jawa Timur jadikan satu, kita pantukir di sana di dalam gedung. Itu yang di dalamnya itu cuma ada kita dan para panitia aja. Jadi itu kerasa banget vibes-nya, deg-degannya itu. Justru malah deg-degan waktu seleksinya ya. Iya Kak, betul banget. Tapi kalau pas waktu hari H pas upacara gitu?
deg-degan juga. Deg-degan juga. Kalau takut ada kejadian apa yang Iya. tidak diinginkan gitu. Tapi ada cerita menarik atau cerita lucu yang mungkin pernah dialami nggak selama masuk ke Paskibraka? Hmm, Ada nggak? Mungkin dari Kak Arga? Kalau untuk cerita lucu itu sudah pasti ya Kak. Mungkin kalau waktu seleksi kabupaten juga saya eh, berangkatnya kan agak siang molor dikit gitu. Jadi kan kalau kabupaten kan jam 6 sudah mulai. Mungkin saya jam seperempat sebelumnya saya baru datang gitu. Jadi kayak terlambat gitu. Oh Lucu. gitu ya. Terus kalau Kak Yaya sendiri? Kalau cerita lucunya di waktu di tingkat kabupaten itu saya juga sering agak mepet-mepet gitu telat karena kan jam 6 kan kegiatan sudah dimulai, sedangkan berarti kita harus mungkin jam 4 sudah bangun, sudah bersiap-siap diri. Yang sebelumnya itu waktu subuh baru bangun kayak gitu, itu harus lebih bangun lebih pagi lagi kayak gitu. Sering juga dihukum sama pelatih karena Iya. melakukan kesalahan kayak gitu. Hukumannya biasanya apa tuh? Biasanya tuh jalan jongkok, Push up, push up, Oh, jalan jongkok mengitari dari lapangan alun-alun gitu. oh gitu ya. Terus mungkin ada pengalaman menarik gitu yang pernah dilakukan apa tuh? kalau pengalaman menarik bagi saya itu di provinsi saya menemui banyak-banyak orang hebat Kak. Seperti kan ketua BPIP itu terjun langsung saat kami seleksi di provinsi. Jadi menurut saya itu sudah suatu kebanggaan bagi saya. Lalu juga saya bertemu dengan Kak Ayumi Paskibraka Nasional tahun 2022, terus Kak Hafiz Paskibraka Nasional tahun 2021 juga Kak. Jadi saya di situ di Jawa Timur saya bertemu dengan puluhan teman-teman dari kabupaten lain dan juga bertemu orang-orang hebat dari tingkat Jakarta juga Kak. Oh gitu ya. Kalau Kak Yaya sendiri ada pengalaman menarik apa? Pengalaman menarik saya tuh menurut saya semua itu menarik bagi saya, pengalaman baru. Jadi saat seleksi kan kita pertama di tingkat kabupaten, kita yang pertamanya belum kenal dari sekolah-sekolah lain, kita bisa mengenal dari sekolah-sekolah lain juga. Kita di sana canda, tawa, semuanya latihan susah, senang, capek bareng. Terus pas di provinsi saya juga bangga bisa bertemu dengan orang-orang hebat dari teman-teman saya, orang-orang hebat dari seluruh Jawa Timur. Saya juga bertemu dengan Kak Ayumi yang sempat viral waktu itu ya, yang berbagi itu. Jadi saya bangga gitu, kayak wah, aku ketemu artis kayak gitu. Iya Kak. Ketemu langsung. Jadi ada pengalaman tersendiri lah ya Iya. pastinya. Nah, kalau dilihat-lihat kan tadi kan ada katanya karantina yang di kabupaten selama seminggu ya. Selama berapa hari yang di kabupaten? 2 minggu. Latihannya 2 minggu. minggu. Kalau yang di provinsi Sisanya 2 minggu lebih minggu. mungkin. 2 minggu lebih ya. Iya. Nah, itu kan pastinya terpotong dengan jam sekolah ya. Iya. Nah, kira-kira pernah ngerasa keganggu nggak sekolahnya sama aktivitas itu? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Kalau dari saya mungkin keganggu itu sudah pasti ya Kak, karena juga kita mengorbankan satu hal, tapi kita juga justru melaksanakan satu hal yang sungguh berprestasi bagi saya. Tapi dari pihak sekolah juga sudah memberikan arahan untuk kamu ikut ini, gak apa-apa, kami sudah membawakan sekolah dan juga membawakan nama Kabupaten Bojonegoro. Jadi sudah didapat restu gitu Kak, dari Bapak Ibu guru dan juga orang tua. Terus cara menyeimbangkan waktunya biar sekolah juga oke, paskibraka juga oke, itu gimana caranya? Kalau dari saya, waktu selesai latihan malam mungkin saya sempatkan untuk membaca-baca buku Kak. Jadi saya tidak lupa juga belajar, tentunya mengejar mata pelajaran sekolah gitu. Kalau Kak Yaya sendiri? Kalau dari saya, dari sekolah itu sudah mengasih keringanan untuk kalau kamu karena sudah terjun ke Paskib dan sudah mulai pelatihan, jadi fokuskan salah satu dulu untuk lainnya jangan terlalu difikirkan kayak gitu. Waktu itu kan juga waktu
mulai pelatihan awal-awal di kabupaten itu kan sekolah kan belum terlalu memulai pelajaran, kan masih perkenalan tahap-tahap materi kayak gitu kan Kak. Jadi nggak terlalu ngejar jauh lah waktu itu. Habis itu saya mungkin tugas-tugas saya nyicil, tugas-tugas lihat teman-teman, nyontek teman-teman kayak gitu, tugas-tugas nyicil sedikit-sedikit. Jadi waktu saya ke karantina di provinsi itu kan saya nggak megang HP, sama sekali nggak pegang HP, jadi kan nggak tahu apa-apa gitu. Jadi saya nyicil sedikit-sedikit biar waktu udah kembali ke sekolah gitu saya nggak terlalu ngejar jauh dan nggak terlalu ketinggalan jauh dari pelajaran gitu. Jadi tetap mengusahakan ya gimana caranya sekolah dan juga aktivitas ekstrakurikuler ya ini termasuk ya, itu tetap berjalan beriringan. Saya setuju banget sih sama itu. Oh ya, ini dari SMA Negeri 2 Taruna Pamong Praja. SMA Negeri 2 Taruna Pamong Praja. Terus kalau Kak Yaya dari SMA Negeri Model Terpadu. SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Nah, selain ikut Paskibraka, mungkin ada aktivitas lain atau ekstrakurikuler lain yang diikuti? Kalau saya sendiri mungkin mengikuti ekstrakurikuler lain itu seperti bela diri Kak, khususnya di bidang pencaksilat. Jadi kan waktu seleksi di provinsi kan itu membawakan minat bakat Kak. Jadi saya itu membawakan minat bakat yaitu pencaksilat saya. Jadi saya tampil menampilkan seni saya, itu Kak, seni pencaksilat. Oh, berarti lebih ke seninya ya. Soalnya kan pencaksilat biasanya ada dua, ada yang tanding, ada yang seni gitu betul. Ya. Sudah pernah ikut ke mana aja lombanya mungkin? Kalau saya mungkin baru ke tingkat kabupaten saja Kak. Saya ikut ke seni, kemarin ada Unigoro itu, saya sempat ikut tapi masih belum mendapatkan juara. Wah, keren ya, ternyata selain Paskibraka juga seni bela diri. Kalau Kak Yaya sendiri, aktivitas lainnya selain Paskib apa? Di sekolah saya selain mengikuti ekstrakurikuler Paskibraka, itu saya mengikuti ekstra basket. Itu tapi iseng-iseng aja, iseng-iseng ikut kayak gitu. Itu aja sih Kak di sekolah. Tapi untuk bakat lainnya saya punya bekal bakat modeling karena saya dulu pernah sekolah model. Jadi saya waktu di provinsi itu menunjukkan bakat minat saya modeling itu. Oh, jadi selain Paskib juga seorang model. Ya. Keren ya. Yeah. Terus cara kalian sebagai seorang Paskib kan tentunya juga harus jaga kesehatan nih. Nah, mungkin tipsnya untuk tetap menjaga kebugaran tubuh, menjaga kesehatan tubuh itu seperti apa? Kalau dari saya mungkin yang pertama juga diimbangi dengan pola makan yang sangat teratur ya Kak. Mulai dari tidak makan makanan pedas, terus tidak minum es, dan juga tidak makan makanan yang berminyak gitu Kak. Lalu juga tidak lupa diimbangi dengan olahraga, tentunya seperti olahraga jogging, olahraga lain-lain sebagainya gitu Kak. Kalau Kak Yaya sendiri? Kalau saya lebih banyak makan sayur mungkin ya. Lebih banyak makan sayur, menjaga juga banyak-banyak minum air karena kan kita kan kegiatan terus kegiatannya kan minum air tuh ada waktunya gitu. Jadi nggak bisa minum air seenaknya. Jadi banyak-banyak minum air biar nggak terlalu dehidrasi. Oh gitu ya. Jadi kuncinya adalah minum air yang banyak, tapi ada porsinya gitu. Nah, untuk ke depan kira-kira ada cita-cita yang mungkin memang selaras dengan Paskibraka ini atau yang dilakukan saat ini. Kira-kira cita-cita ke depan itu apa? Kalau saya ingin masuk ke kedinasan Kak, tentunya di Akademi Militer gitu. Oh, di Akademi Militer ya. Kalau Kak Yaya sendiri mau jadi apa nih ke depannya kira-kira? Saya juga mau ke kedinasan mungkin di IPDN atau ke Polwan gitu. Oh gitu, amin amin. Semoga kita doakan dua-duanya bisa masuk ke Akmil dan juga menjadi seorang Polwan atau IPDN tadi. Nah, mungkin ini yang terakhir ya. Sejauh ini, kalau berbicara soal Paskibraka, nah ini kalau aku nggak masuk ke Paskibraka, aku nggak bakalan tahu kalau pernah lihat tren kayak gitu nggak? Oh iya. Nah, jadi saya mau kalian jawab. Kalau aku nggak masuk Paskibraka, aku nggak bakal tahu kalau apa gitu. Mungkin dari Kak Arga dulu boleh? Kalau tidak masuk ke Paskibraka, aku tidak akan tahu akan serunya Paskibraka. Serunya seperti apa tuh?
suruhnya bertemu teman-teman dari satu Jawa Timur. Jadi keberagaman dan juga kebersamaannya ya. Iya Kak, betul Mungkin. banget. Kalau Kak Yaya sendiri, kalau aku nggak masuk ke Paskibraka, aku nggak bakalan tahu kalau apa. Aku nggak Kalau aku nggak masuk ke Paskibraka, aku nggak bakalan tahu. kalau nggak masuk Paskibraka nggak bakal tahu kalau Paskibraka membanggakan itu. Bagi saya. Membanggakan Iya. itu. Iya. Membanggakannya dari segi apa dulu nih? Boleh dijelasin? Bangga menjadi bisa menambah prestasi. Saya juga bangga bertemu dengan teman-teman banyak. Apa ya? Sangat bangga gitu loh Kak Paskibraka. Betul, betul, betul. Nah, itu tadi mungkin ya pembicaraan kita seputar keseruan menjadi seorang paskibraka. Kuncinya untuk menjadi seorang paskibraka, kasih 3 kata dong untuk teman-teman yang nantinya mungkin ada yang mau jadi seorang paskibraka. Boleh dari Kak Arga? 3 kata ya Kak. Ya, 3 kata. Semangat, Semangat, jaga kesehatan, jaga kesehatan, dan juga tentunya jaga kedisiplinan. jaga kedisiplinan. Semangat, jaga kesehatan, dan jaga kedisiplinan. Ya, Kak. Kunci dari Kak Arga. Kalau dari Kak Yaya, 3 kata. 3 kata. Berani, Berani, percaya diri, percaya diri, dan mau mengeksplor sesuatu. mau mengeksplor sesuatu. Jadi itu 3 kunci dari Kak Yaya. Nah, itu dia pembahasan kita seputar keseruan menjadi seorang paskibraka Jawa Timur. Ya, hari ini saya mengucapkan terima kasih sekali buat Kak Arga dan juga Kak Yaya yang sudah mau datang ke studio podcast Senang Ngobrol kali ini ya. Jangan kapok untuk datang ke sini ya. Oke, saya Devina selaku host podcast pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On your computer, on your tablet, and on your phone.